Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Sudah beberapa tips yang tadi sudah diterangkan oleh Miss Mary. Jadi apa aja kalau misalnya boleh diulangin Miss Mary? Yes, jadi yang untuk pertama, orang-orang yang patah hati. Ketika kita lagi patah hati, yang pertama kita harus bisa mengekspresikan diri. Salah satunya adalah dengan menulis, dengan olahraga, dengan berkarya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah dengan berbaik sangka ya, dan memohon yang terbaik kepadanya. Ya. Dan yang ketiga, yang tadi saya sudah bagikan. Nah, yang ketiga itu adalah dengan cara melupakan dan juga kita relakan. Jadi lupakan dan relakan. Ini berarti adalah move on? Termasuk adalah dengan move on, tentu saja. Betul. Okay. Nah, bicara tentang move on ini kan pastinya tidak gampang. Tadi saya juga bilang bahwa untuk move on itu banyak halnya nih, banyak kasusnya. Ada orang yang tidak bisa move on mungkin karena belum dapat pacar lagi. Atau mungkin karena putusnya itu diputusin karena memang orang tua tidak setuju. Atau putus karena orang tua, jadi dia masih sayang. Atau mungkin tidak bisa move on karena mungkin sering ditransfer. Jadi banyak hal. Tapi cara move on itu bagaimana sebenarnya prinsipnya? Oke. Cara untuk move on ya sebenarnya simple sih. Cara untuk move on itu kuncinya cuma satu. Berawal dari huruf N, yaitu niat. Niat. Ya, move on itu harus niat. Apapun itu alasannya. Walaupun mungkin tidak mendapat restu dari orang tua, ya kan? Berarti harus dibicarakan kalau misalnya memang ingin ada masa depan. Walaupun mungkin, wah saya diputusin tanpa alasan, ya. Atau enggak mungkin, wah udah pacaran 10 tahun, udah tunangan bahkan, udah sembar undangan bahkan, ya kan? Saya tahu setiap hubungan itu pasti complicated. Dan saya tahu juga, saya nggak akan pernah bisa bilang bahwa saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Karena saya nggak bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Cuma Anda yang mengalamilah yang tahu apa yang sebenarnya Anda rasakan. Tapi hari ini saya ingin bilang, kalau Anda benar-benar serius ingin bisa move on, apa sih penyebab orang nggak bisa move on? Penyebab terbesar orang tidak bisa move on adalah karena dalam lubuk hati dia yang paling dalam, sebenarnya masih ada harapan. Orang nggak bisa move on karena di dalam hatinya masih ada secercah harapan. Mungkin masih bisa balik lagi. Mungkin dia bisa berubah. Mungkin apa? Nanti dia bisa memperbaiki diri dan seterusnya. Dan harapan itulah yang membuat orang susah untuk move on. Karena dia masih selalu berharap dan berharap dan berharap. Nah, jadi seperti saya bilang, tujuannya adalah niat. Kalau Anda benar-benar tahu bukan dia, kalau Anda benar-benar melepaskan dan merelakan, ya udah jangan berharap sedikit pun. Jangan berharap sedikit pun. Karena dengan Anda tidak berharap, dengan tidak memikirkan lagi, itu akan Anda bisa lebih cepat untuk bergerak dan move on. Cara untuk bisa move on, ya namanya juga move. Berarti kita harus bergerak. Kita nggak bisa berdiam diri dan memikirkan. Kita harus bergerak, beraktivitas. Melakukan hal-hal, membuat habit-habit kebiasaan baru yang nggak ada hubungannya dengan dia. Kalau dulu mungkin Anda sukanya jogging barengan, sekarang buat kebiasaan baru, mungkin main bulu tangkis. Move on, berarti bergerak, aktivitas, lakukan kegiatan-kegiatan, bertemu dengan orang-orang lain, lakukan hal-hal yang positif, intinya bergerak. Dan dimulai dari niat, dan biasanya nggak bisa move on adalah karena masih menaruh harapan. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Miss Mary. Tapi memang kalau kita menjalin satu hubungan, kembalikan lagi, saya setuju apa yang disebutkan oleh tadi Miss Mary. Tujuan dari hubungan itu apa? Arahnya mau kemana? Karena kalau misalnya memang hanya untuk main-main aja, sebenarnya nggak susah untuk mutusin atau move on itu tadi. Tapi memang kalau tujuannya adalah untuk masa depan, kita harus kembalikan lagi bahwa itu adalah bagian dari ibadah atau kepada
komitmen kepada yang di atas. Betul. Setuju ya, Miss? Betul, betul. Dan kalau Anda benar-benar yakin, kalau memang ada harapan dan Anda benar-benar yakin, ya berarti lakukan. Duduk berdua, bersama-sama, berkomitmen, dibicarakan, serius. Gitu. Jangan hanya berharap dan mendoakan. Ya. Jangan hanya mendoakan apa yang Anda inginkan, tapi kalian juga harus bisa mengerjakan apa yang Anda doakan. Termasuk dalam sebuah hubungan, termasuk dalam sebuah relationship. Oke, baik. Terima kasih banyak, Miss. Baik, Miss. Tapi kalau kita melihat orang yang ditinggalkan itu kan memang efeknya sangat besar. Ya. Kekecewaan yang sangat dalam. Terus kalau misalnya kita move on pun memang itu berpengaruh kepada kegiatan kita sehari-hari. Nah itu tidak gampang. Nah tapi banyak orang juga seperti saya ya. Misalnya berpisah dengan pacar saya. Itu saya nggak pernah yang namanya akhirnya bermusuhan. Tadi Miss bilang bahwa kita lebih baik mendelete apapun yang berhubungan dengan si dia, gitu ya, dari mulai nomor telepon, sosial media dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Kalau saya pribadi, pada saat waktu saya ingin menyatakan sebagai kekasihnya, saya mempersiapkan bahwa suatu saat mungkin saya bisa saja berpisah dengan dia. Sampai akhirnya saya berjalan dengan dia. Begitu saya putus, ya saya tetap aja bisa move on. Dan setelah saya tidak berhubungan lagi, saya masih bisa berkawan baik dengan dia. Apakah Miss setuju dengan hal ini? Oh boleh, bebas, terserah. Makanya di awal tadi saya bilang karantina, rehabilitasi. Apakah rehabilitasi itu selamanya selalu berada dalam rehabilitasi? Enggak, karantina itu juga ada masanya. Jadi di saat-saat masa penyembuhan, di saat-saat luka itu masih terlalu berdarah-darah dan susah untuk Anda menyembuhkannya, perlu untuk bisa mengkarantina hati itu. Perlu untuk bisa, udah kalau gitu saya nggak mau berhubungan, kalau bisa saya nggak mau mengingat lama sekali, diblok, dilupakan. Nah jadi itu, tapi bukan berarti nantinya kita nggak boleh berhubungan dan bersilaturahmi. Boleh-boleh saja, itu kebebasan Anda sendiri. Ya, Anda yang menentukan seperti apa. Baik, Miss. Tapi untuk orang yang ditinggalkan, tentunya kan kita harus ngambil satu hal yang positif. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari orang yang ditinggalkan? Oke, ada banyak hikmahnya. Kalau Anda benar-benar yakin dan mau melihat dari kacamata yang positif. Nggak ada orang di hidup ini yang mau patah hati. Nggak ada orang di hidup ini yang mau terluka. Tapi kadang ketika kita ditinggal pergi, mungkin itu adalah waktu untuk Anda bisa lebih mengenal dan mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Siapa yang Anda mau, seperti apa kriteria orang yang Anda mau. Karena kadang orang yang kita mau dan yang kita butuhkan berbeda. Kadang kita sendiri nggak tahu orang seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup kita. Ketika Anda ditinggalkan, mungkin itu juga waktunya untuk Anda bisa punya waktu untuk mendekatkan dengan yang di atas. Ketika Anda ditinggalkan, ya mungkin disitulah Anda bisa lebih berproses untuk bisa lebih menghargai orang yang baik yang nanti akan datang dalam hidup Anda. Jadi tergantung bagaimana Anda bisa menyikapi. Dan satu hal yang saya selalu percaya dan saya selalu yakini. Kita lihat quotes berikut ini. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang itu pergi dari hidupmu, jangan kecewa, tapi coba ambil hikmahnya. Ya. Karena sama, ketika Tuhan mengizinkan orang tersebut datang dalam hidupmu dengan sebuah alasan, Tuhan juga mengizinkan orang itu pergi dari hidupmu karena juga sebuah alasan. Jadi temukan hikmahnya dan kita bisa move on dan mendapatkan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Dan Miss Mary, mungkin ini menjadi satu hal untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, sambil juga kita tadi menelaah lagi, ya, meresapi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Miss Mary. Tentunya kita menunggu pesan possible Mary Riana. Di hidup ini akan ada orang yang datang silih berganti. Ada yang datang dan memberikan kita kenangan. Ada yang datang dan memberikan kita kebahagiaan. Ada juga yang datang dan memberikan kita pembelajaran. Pembelajaran yang begitu berharga walaupun harus dibayar dengan air mata. Kadang kamu memang harus kehilangan seseorang untuk bisa menemukan dirimu yang sesungguhnya. Kadang kepergiannya adalah cara hidup, membuatmu lebih dewasa. Dan kadang kepergiannya adalah cara Tuhan untuk membuatmu lebih dekat dengannya. Untuk kamu yang ditinggalkan, percayalah, ada hal baik yang kamu dapatkan dari kepergian dia. Sadarkah kamu bahwa seringkali orang yang kamu inginkan di hidupmu belum tentu adalah orang yang tepat yang seharusnya ada di hidupmu. Tuhan menempatkan seseorang dalam hidupmu karena sebuah alasan,
ketika Tuhan mengizinkan seseorang itu pergi dari hidupmu, itu karena ada alasan yang lebih baik. Jangan kecewa, coba ambil hikmahnya. Jadi, biarlah dia yang melukaimu pergi, biarlah dia yang menyakiti hatimu berada jauh dari hidupmu. Dan tersenyumlah. Ya, tersenyum dan berterima kasih. Karena inilah saatnya untuk kamu menata hati, inilah saatnya untuk kamu menjadi lebih baik lagi. Oke? Terima kasih banyak Miss Mary. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya dan juga pemirsa Anda di rumah. Tentunya apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Boleh patah hati, tapi tetap happy. Sampai ketemu lagi di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Selamat malam. Thank you. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.